Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang pola bilangan. Yang akan kita pelajari kali ini tentang soal barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan barisan aritmatika maupun deret aritmatika. Oke, contoh yang pertama, di antara barisan berikut, manakah yang bukan merupakan barisan aritmatika? Oke, ini ya, kita akan cari di antara keempat ini manakah yang bukan merupakan barisan aritmatika. Kita lihat ya, coba kita cari bedanya. Kita lihat yang pertama, dari 30 ke 25. Ternyata berkurang 5. Kemudian dari 25 ke 20. Oke, masih sama ya, dari 20 ke 15 juga bedanya dikurang 5, berarti B adalah negatif 5. Yang kedua, kita lihat, kita cari bedanya. Dari negatif 4 ke negatif 2. Itu apa? Berarti bertambah 2, positif 2 ya. Jadi dari negatif 4 ke negatif 2 itu ditambah 2. Dari negatif 2 ke 0, berarti bertambah 2. Dari 0 ke 2 juga bertambah 2. Berarti ini bedanya 2. Oke. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita cari bedanya. Dari 0 ke 1/4 berarti bertambah 1/4. Dari 1/4 ke setengah bertambah lagi 1/4. Dari setengah ke 1 bertambah lagi 1/4. Jadi bedanya 1/4. Nah, ini ya, di sini bedanya itu pecahan. Jadi tidak selalu beda dari barisan aritmatika selalu bilangan bulat, tapi bisa juga berbentuk pecahan. Oke, sekarang kita lihat yang keempat. Dari 2 ke 4 ternyata bertambah 2. Oke, dari 4 ke 6 bertambah 2. Dari 6 ke 9 ternyata bertambah 3. Nah, ini ternyata bedanya berubah. Oke, berarti yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah yang D. Nah, ini ya, kalau barisan aritmatika bedanya harus sama terus. Oke, gitu ya. Contoh kedua, di antara barisan aritmatika berikut yang memiliki beda negatif 4 adalah, oke, kita lihat satu persatu. Kita cari bedanya. Dari negatif 13 ke negatif 9 berarti bertambah ya, bertambah 4. Ini bertambah 4. Dari negatif 9 ke negatif 5 juga bertambah 4. Negatif 5 ke negatif 1 bertambah 4. Nah, ini berarti bedanya 4 atau positif 4. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Dari 14 ke 10. Kira-kira naik atau turun? Turun ya. Berarti bedanya negatif 4. Selanjutnya dari 10 ke 6 juga sama, berkurang 4. Dari 6 ke 2 berkurang 4. Jadi bedanya min 4. Oke. Sekarang coba kita lihat yang C, dari 0 ke 1/4. Berarti bedanya 1/4. Dari 1/4 ke 1/2 bedanya juga 1/4. Kemudian selanjutnya juga 1/4. Berarti bedanya 1/4. Kita lihat yang D. Dari 1 ke 5 dia bertambah 4. Dari 5 ke 9 bertambah lagi 4. Dari 9 ke 13 juga bertambah 4. Jadi bedanya adalah 4. Tadi yang ditanya yang memiliki beda negatif 4 adalah yang B. Nah, mudah ya.
Contoh ketiga, suku ke N dari barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Oke, berarti kita diminta mencari rumusnya, rumus suku ke N. Nah, ini rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke, sekarang kita masukkan A-nya berapa ini? A-nya 3. Kemudian bedanya dari 3 ke 7 bertambah 4, berarti bedanya 4. Oke, kita masukkan nilai A dan B-nya ke rumus. UN sama dengan, nah ini ya, A-nya tadi 3 ditambah N-1. Nah ini masih N ya, karena kita belum tahu nih N-nya berapa. Nah ini ya, kita cari N-1 dikali 4. Berarti 3-nya tetap N-1. Nah ini kita jabarkan. N kali 4 hasilnya 4N. Kemudian -1 kali 4 hasilnya -4. Nah ini ya, caranya berarti kita jabarkan nih. 4N-nya tetap karena di sini ada variabel N-nya, kemudian 3 dikurangi 4 hasilnya -1. Oke, berarti rumus suku ke N dari baris di atas adalah 4N-1. Jawabannya B. Soal keempat. Pada barisan bilangan 6, 9, 12, 15, dan seterusnya, suku ke-20-nya adalah, oke ya, di sini kita diminta untuk mencari suku ke-20. Kalau kita tulis manual akan lama sekali. Jadi kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oke, kita lihat A-nya tadi suku pertama. Suku pertamanya adalah 6. Kemudian B-nya, coba dari 6 ke 9 ternyata bertambah 3. Oke, berarti bedanya 3. Oke, sekarang suku ke-20. Berarti N-nya ini 20. Kita masukkan ke rumus ya. N-nya 20. U20 sama dengan A-nya tadi 6 ditambah N-1. 20 kurangi 1 kali 3. Oke, kita cari. 6 ditambah, oke, 20 dikurangi 1, 19 dikali 3. 6 ditambah, nih 19 kali 3 hasilnya 57. Oke, diperoleh U20 sama dengan 63. Nah ini ya, 6 tambah 57 hasilnya 63. Jawabannya C. Soal kelima. Pada suatu barisan aritmatika, suku pertamanya adalah 6 dan suku ke-7 adalah 30. Suku kelima dari barisan tersebut adalah, oke. Nah, ini dulu ilustrasikan ya. Suku pertama adalah 6. Jadi, nih, bilangan yang awal adalah 6. Kemudian yang diketahui apa? Suku ke-7 adalah 30. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini ya. Jadi 30 ini ada pada barisan ke-7 atau suku ke-7 adalah 30. Yang ditanya mana? Suku ke-5. Yang ditanya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. U5-nya itu berapa sih? Nah, caranya gimana? Kalau ditanya suku berarti kita itu menggunakan UN. Oke, nanti kita gunakan UN ya. Ini yang diketahui berarti ada A atau suku pertamanya 6. Kemudian yang diketahui lagi U7 atau suku ke-7 yaitu 30. Oke. Nanti kita akan mencari U5 ya. Nah, sekarang kita cari dulu nilai B-nya. Ini kan kita nggak tahu nih angka-angka ini bertambah berapa atau berkurang berapa. Bisa saja mungkin dari suku 1 ke 2 mungkin bertambah 3 atau mungkin bertambah 4 dan seterusnya. Bisa saja berkurang. Nah, seperti itu ya. Kita tidak tahu bedanya. Makanya kita cari B-nya dulu. Kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui U7. Berarti U7 sama dengan A-nya masukkan
ditambah N-nya tadi 7 ya. 7 dikurangi 1 dikali B. Oke, akan kita cari nilai B-nya. Masukkan lagi nih nilai U7-nya 30. 30 sama dengan 6 ditambah 7 kurangi 1 6. 6 kali B jadinya 6B. Oke, sekarang 6 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Dari positif kalau pindah ruas berarti negatif. 30 dikurangi 6 sama dengan 6B. Nah, ini 6B-nya tetap. 30 dikurang 6 hasilnya 24 sama dengan 6B. Nah, ini artinya 24 sama dengan 6 kali berapa sih? Nah, itu ya, berarti ini 6 itu halnya perkalian. Kita ubah ke pembagian. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan B. Ini ya, kita ubah perkalian ke bentuk pembagian. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Oke, 4 sama dengan B. Jadi kita sudah ketemu nih nilai B-nya. B-nya sama dengan 4. Oke, kalau B-nya sudah ketemu, nah kembali lagi ke soal yang ditanya adalah suku kelima, U5. U5 sama dengan A tadi, A-nya 6 ditambah N-1. N-nya sekarang ganti 5 karena yang ditanya U5. 5 dikurangi 1 dikali B. Nah ini ya, tadi B-nya sudah ketemu 4. Kita selesaikan. 6 ditambah 5 kurangi 1 hasilnya 4 kali 4. Oke. 6 ditambah 4 kali 4 hasilnya 16. Diperoleh 22. Oke, jadi U kelima atau suku kelima dari barisan tersebut adalah 22. Jawabannya C. Lanjut soal ke-6. Diketahui jumlah 6 suku dari suatu barisan adalah 42 dan suku pertamanya adalah 2. Oke, berapakah suku terakhirnya? Oke, ini ya, Budila ilustrasikan seperti apa. Jadi di sini ada 6 suku. Oke. Suku pertamanya adalah 2, berarti angka pertama adalah 2 ya. Kemudian ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelima bilangan ini kita nggak tahu berapa ya. Yang diketahui lagi adalah jumlah 6 suku dari suatu barisan adalah 42. Jadi jumlah semua ini dari suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, suku 6. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 42. Ya, berarti itu adalah SN. Oke. Nih, yang ditanyakan adalah berapakah suku terakhirnya. Nah, ini nih yang ditanyakan adalah U6-nya. Suku ke-6 berapa sih? Nah, tadi yang diketahui adalah A-nya. Oke, kita lihat A-nya 2 nih ya. Yang 2. Kemudian jumlah 6 suku berarti S6 ya. S6-nya 42. Kita gunakan rumus. Kalau diketahui S berarti kita gunakan rumus SN. Nah, ini SN-nya kita gunakan ada 2 rumus ya. Ini kita gunakan rumus yang pertama, jika diketahui A dan UN-nya. Nah, ini kita mau nyari nih UN-nya. S6 kita masukkan sama dengan N per 2. N-nya tadi 6 ya, karena suku ke-6. 6 per 2 kali 2 ditambah U6. Nah, ini yang kita cari ya, U6. Kita selesaikan. S6-nya tadi 42 sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3 dikali 2 ditambah U6. Oke, ini artinya perkalian ya, 3 kali 2 ditambah U6. Kita ubah perkalian ini ke bentuk pembagian, berarti 42 dibagi 3 sama dengan, berarti tinggal 2 ditambah UN. 42 dibagi 3 hasilnya 14 sama dengan 2 ditambah UN. Oke, sekarang 2 kita pindah ke ruas karena ini penjumlahan jadi pengurangan. 14 dikurangi 2
sama dengan U6 maaf ya, U6. Berarti 14 kurangi 2 hasilnya 12 sama dengan U6. Nah, diperoleh nih U6-nya sama dengan 12. Oke, gitu ya caranya. Sekarang soal ke-7. Pada barisan bilangan 10, 5, 0, -5, dan seterusnya. Oke, suku ke-10-nya adalah, nah kita diminta mencari suku ke-10. Berarti kita bisa menggunakan rumus UN. Nah ini ya, kita lihat A-nya berapa? A-nya suku pertama 10. Kemudian bedanya berapa? Dari 10 ke 5 berarti berkurang 5, berarti negatif 5. Oke, karena N suku ke-10 berarti N-nya 10 ya. Kita masukkan ke rumusnya. UN U10 sama dengan A. Nah ini A-nya tadi 10 ditambah N-nya 10. 10 dikurangi 1 dikali bedanya adalah -5 atau negatif 5. Sekarang kita selesaikan. 10 ditambah, nah 10 dikurangi 1 hasilnya 9 kali negatif 5. Nah ini kita selesaikan. 10, 9 kali negatif 5 hasilnya negatif 45. Oke, berarti 10 dikurangi 45 hasilnya -35. Jadi suku ke-10-nya adalah -35. Gitu ya. Jawabannya C. Soal selanjutnya. Nah, ini soalnya sudah ke penerapan pada kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat. Pada bulan Juli 2020, Pak Yanto menabung sebesar 500.000 di suatu bank. Setiap bulan, Pak Yanto menabung sebesar Rp20.000 lebih besar dari bulan sebelumnya sampai bulan Desember 2021. Tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Pak Yanto pada bulan April 2021. Oke, di sini ya ada pengecoh di sini. Di sini ada kata-kata jumlah. Kalau kata-kata jumlah biasanya kan kita menggunakan SN. Nah, ini kita bukan menggunakan SN. Di sini yang ditanyakan adalah banyaknya. Banyaknya uang yang disetorkan pada bulan April, gitu ya. Jadi bukan dijumlahkan semua dari awal sampai akhir, itu enggak. Yang ditanyakan adalah banyaknya tabungan, banyaknya uang yang ditabung pada saat bulan April. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ya di sini berarti kita menggunakan UN. Menggunakan UN berarti kita cari dulu A-nya atau suku pertama. Nah, suku pertama adalah tabungan awalnya 500.000. Kemudian setiap bulan Pak Yanto menabung sebesar 20.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Berarti itu adalah bedanya. B-nya berarti 20.000. Oke, sekarang kita cari N-nya. Dari Juli ya, tadi Pak Yanto menabung dari bulan Juli. Kemudian yang ditanya adalah bulan April. Berarti dari Juli ke April itu ada berapa bulan? Ada 10. Nah, berarti N-nya 10 ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. UN U10 sama dengan A-nya 500.000 ditambah N-nya tadi 10 dikurangi 1 kali bedanya 20.000. Kita selesaikan. 500.000, ini 10 kurangi 1 adalah 9 kali 20.000. Hasilnya 500.000 ditambah 180.000. Hasilnya adalah 680.000. Jadi pada bulan April Pak Yanto itu menabung 680.000. Nah, gitu ya.
Soal ke-9. Oke, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan tali, maaf ini tali ya, terpendek 12 cm dan terpanjang 24 cm. Panjang tali sebelum dipotong adalah, oke, di sini berarti kita Budila ilustrasikan ya. Ada tali dipotong menjadi 5 bagian ya, membentuk membentuk barisan aritmatika. Jadi nanti di sini tuh bertambah begitu. Panjang terpendeknya ya nih, berarti yang pertama adalah 12. Kemudian panjang yang terpanjangnya 24, berarti U5-nya yang terakhir ini 24. Yang ditanya adalah panjang tali sebelum dipotong. Berarti kan kalau sebelum dipotong berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Jadi total jumlah semuanya ya. Tuh. Oke. Yang diketahui adalah A-nya 12, kemudian tadi U5 yang terpanjang tadi 24. Oke, kalau kita nyari panjang tali sebelum dipotong berarti kan jumlah. Kalau jumlah berarti menggunakan SN. Oke. Rumus kita masukkan ke rumusnya. Berarti SN, N-nya 5. S5 sama dengan 5/2 kali A-nya tadi 12 ditambah U5. Ini ya, N-nya karena 5 berarti U5 tambah 24. Kita kerjakan 5/2 kali ini 12 tambah 24 hasilnya 36. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 36 dibagi 2 diperoleh 18. Berarti tinggal 5 kali 18 hasilnya 90. Jadi panjang tali sebelum dipotong itu adalah 90 cm. Contoh ke-10. Di aula sekolah terdapat 10 baris kursi. Baris pertama terdapat 15 kursi. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di aula tersebut adalah, oke, nah ini ya. Di sini tuh kita lihat banyak seluruh kursi di aula tersebut berarti jumlah kursi seluruhnya ya. Nah, Budila ilustrasikan. Baris pertama berarti ini adalah U1. Baris pertamanya 15. Kemudian pada baris selanjutnya itu bertambah 2. Dari 15 berarti baris keduanya itu nanti ada 17 kursi. Baris ketiga nanti ada bertambah 2 lagi jadi 19 kursi dan seterusnya sampai 10 baris. Nah, ini dan seterusnya. Budila tidak tuliskan semuanya ya karena panjang kan sampai 10. Oke. Berarti kita cari, oke, A-nya tadi baris yang pertama ada 15. Kemudian B-nya itu tadi berapa? Bertambah 2, berarti 2. Karena yang ditanya banyak seluruh kursi berarti SN-nya ya. Oke, kita cari N-nya tadi berarti 10 karena ada 10 baris. Kita masukkan ke rumusnya. Oke, karena di sini yang diketahui A dan B-nya, kita gunakan rumus yang kedua. Jadi kan rumus jumlah itu ada 2 ya. Rumus SN yang tadi, yang jumlah sebelumnya, kemudian yang ini ada lagi. Yang N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ini kalau diketahui A dan B-nya. Kita cari sekarang, masukkan nilai N-nya 10. S10 sama dengan 10 dibagi 2 kali 2 kali A. A-nya tadi 15 ditambah N-nya tadi 10 dikurang 1. Bedanya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 kali 15 hasilnya 30 ditambah 10 dikurangi 1 hasilnya 9 kali 2. Oke, kita selesaikan lagi. 5 ditambah 5 kali 30 ditambah 9 kali 2 hasilnya 18. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Oke,
Oke, diperoleh 5 kali 48, hasilnya 240. Jadi seluruh kursi yang ada di aula tersebut adalah 240. Nah, itu ya. Oke, cukup sekian video dari Budila tentang soal barisan dan deret aritmatika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.